Baik, hari ini kita akan membahas tentang struktur virus, yaitu tipe-tipe struktur virus, karakternya, dan bagaimana terbentuknya struktur virus tersebut. Jadi kalau kita lihat, ada beberapa terminologi yang biasa digunakan dalam menjelaskan struktur virus. Ada yang disebut sebagai subunit. Subunit mungkin Anda sudah kenal di kimia. Subunit itu adalah suatu pelipatan polipeptida di mana melipatnya itu tentu saja dengan pelipatan yang tertentu ya. Jadi pelipatan protein itu disebabkan karena adanya interaksi antara residu-residu asam amino yang ada pada protein tersebut sehingga membentuk struktur tertentu. Nah, itu kita sebut sebagai subunit. Yang kedua ada disebut terminologi struktural unit atau asimetrik unit. Jadi ini biasanya merefer kepada suatu unit kapsid atau nukleokapsid yang dibuatnya. Jadi baik kapsid atau nukleokapsid biasanya bisa terdiri dari subunit protein yang sama gitu ya, atau bisa terdiri dari subunit protein yang berbeda ya. Dan ini bisa terdiri dari satu protein subunit atau multiple protein subunit. Yang ketiga itu disebut kapsid atau disebut juga coat. Jadi kapsid atau coat itu adalah suatu protein yang seperti cangkang gitu, yang melindungi asam nukleat atau genom dari virus tersebut. Itu kita sebut kapsid. Bahasa lainnya adalah coat, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah nukleokapsid. Jadi kalau kita lihat dari luar ke dalam gitu ya, maka nukleokapsid itu letaknya lebih di bawah permukaan. Jadi dia di bawah permukaan kapsid. Dan biasanya dia juga berperan dalam packaging virus ya ke dalam untuk membentuk partikel virusnya. Dan biasanya yang lebih berinteraksi dengan asam nukleat atau genom dari virus tersebut adalah nukleokapsidnya. Kemudian ada juga disebut envelope atau viral membran. Jadi viral membran ada beberapa jenis virus yang dia itu memiliki membran. Nah, biasanya membran itu dibawa dari hostnya. Dan biasanya pada membran tersebut juga terdapat glikoprotein yang berasal dari virus. Kemudian ada yang disebut sebagai virion. Jadi virion itu mengacu pada partikel virus yang masih infeksius ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang biasa kita gunakan ketika kita menjelaskan atau berbicara tentang struktur virus. Jadi struktur virus sendiri yaitu bisa divisualisasi gitu dengan menggunakan teknik elektron mikroskop. Jadi pertama di sini, tapi bukan elektron mikroskop biasa ya tentu saja. Jadi di sini ada beberapa pengambilan gambar gitu dengan menggunakan mikroskop elektron dan kemudian pengambilan gambar tersebut kemudian gitu ya dari beberapa angle, beberapa kedalaman gitu, itu disusun menjadi satu file. Nah, kita lihat di sini, ini di scan elektron mikroskop, kemudian di sini ada partikel-partikel yang di capture oleh elektron mikroskop gitu ya. Kemudian di sini ada analisis lebih lanjut di mana di sini selain angle-nya juga kedalaman daripada data gambar tersebut kemudian diolah ya. Nah, setelah diolah maka dilihat transformasinya seperti ini, kemudian di refine dan hasilnya kita bisa melihat struktur virus yang seperti ini. Ya. Oke. Secara garis besar, struktur virus itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu virus yang disebut struktur memiliki struktur helikal dan virus yang memiliki struktur icosahedral. Jadi kalau teman-teman melihat video yang sudah saya upload gitu ya, di situ ada struktur virus helikal, contohnya tobacco mosaic virus. Jadi virus yang helikal ini subunit kapsidnya seperti ini ya. Kemudian subunit ini membentuk struktur helikal ya dengan pengulangan subunit-subunit tersebut, kemudian dia tersusun seperti ini, membentuk helix gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat di sini adalah contohnya kapsid protein dari protein yang helikal, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ini di mana genomnya. Genomnya itu ada di dalam struktur helikalnya. Nah, kalau di bawah mikroskop elektron, dengan mudah kita bisa membedakan struktur yang helikal dan struktur icosahedral. Kalau di bawah elektron mikroskop, struktur icosahedral itu kita lihat sebagai struktur yang bulat gitu ya, spherical. Nah, sebenarnya struktur icosahedral itu juga sama seperti struktur helikal, dia dibangun oleh subunit dari
kapsidnya, gitu ya. Subunitnya kalau kita lihat di sini ada berwarna-warni ya. Kalau yang oranye berarti itu subunit yang sama. Kemudian kalau yang warna ungu misalnya berarti itu subunit yang dibangun oleh protein yang berbeda. Jadi kalau kita lihat untuk yang spherical itu ada yang two-fold gitu ya, ada yang five-fold yang pusatnya, ada yang misalnya three-fold. Jadi bisa dilihat apakah two-fold, five-fold dan three-fold ini adalah kalau kita lihat bagaimana subunit yang membangun kapsid tersebut ya. Jadi kalau kita lihat kemudian berdasarkan subunit yang membangunnya, biasanya kita untuk yang icosahedral gitu ya, kita menyebutkan ada yang T1, ada yang T3. Apa itu T1 dan T3? Maksudnya adalah diameternya. Jadi semakin besar T-nya, maka diameternya itu semakin besar. Ya. Jadi misalnya ada virus yang T1, berarti dia ukurannya lebih kecil daripada virus yang T3. Tapi unit pembangunnya adalah subunit pembangunnya, itu biasanya adalah protein yang sama. Kemudian selain icosahedral dan helical, sebenarnya ada modifikasi dari struktur virus sendiri. Contohnya adalah struktur virus yang kita lihat di struktur virus HIV. Ya. Virus HIV adalah virus yang memembran, gitu. Kemudian kalau kita lihat di dalam membran itu ada yang seperti ini. Nah, ini membrannya, ini kapsid virusnya. Kita lihat kapsid virusnya itu bentuknya oval, gitu ya, seperti cone, gitu, seperti kerucut, tapi misalnya pertengahan antara helical atau icosahedral. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana, tadi kita lihat ya, bagaimana si genom tersebut kemudian dimasukkan ke dalam nukleokapsid atau ke dalam kapsidnya. Jadi kita lihat ada protein-protein. Jadi kalau kita lihat dari atas, gitu, ini adalah kapsidnya gitu. Kalau kita mewarnai dengan warna yang berbeda, kita bisa melihat ini protein kapsidnya atau nukleokapsidnya, yang di sini adalah viral genomnya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya viral genom itu dilindungi oleh sel atau cangkang dari kapsid, ya. Selain daripada, jadi kalau pada virus gitu, kapsid ini gitu ya, kapsid ini, sel ini gitu. Selain dilindungi oleh protein dari virus tersebut gitu ya, genom virus ini bisa berinteraksi dengan protein yang kita sebut nukleokapsid. Atau kalau misalnya dia adalah suatu virus yang menyerang eukariot misalnya, nah bisa saja protein histon dari eukariot tersebut gitu ikut terpackage ke dalam genom protein, gitu ya, ke dalam genom virus. Jadi dalam packaging genom virus itu bisa dibantu oleh protein yang memang disediakan oleh virus, kita sebut nukleokapsid, atau genom virus itu juga bisa dibantu packagingnya oleh protein histon. Protein histon kalau Anda ingat adalah suatu protein gitu ya, yang dia akan berinteraksi dengan DNA. Kalau pada prokariot dan eukariot dia akan membentuk kromosom. Nah, kalau di sini dia membantu packaging dari genom virus supaya bisa masuk ke dalam kapsidnya. Oke, saya stop dulu. Nanti kita akan melanjutkan di part yang kedua.